Haleluya. Selamat pagi dan semangat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-7. Kita melihat pada ayat yang ke-11 sampai ayat 17. Firman Tuhan berkata demikian. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah merupakan sebuah mujizat yang dilakukan oleh Tuhan dalam masa pelayanannya yang singkat di muka bumi ini. Kalau kita melihat ayat sebelumnya, mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Dan sekarang di daerah Nain, di kota Nain, Yesus menyembuhkan seorang yang sudah mati, seorang anak muda. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan, saudara-saudara, apa yang dialami oleh seorang ibu janda ini. Ibu janda ini mempunyai seorang anak tunggal, anak satu-satunya, anak laki-laki pula, saudara. Dan bagi orang Yahudi, ini adalah harapan satu-satunya untuk ibu janda itu. Ini adalah harapan satu-satunya. Karena kalau sampai anaknya ini mati, maka tidak ada lagi yang menjadi penolong kelak bagi kehidupannya. Tidak ada lagi yang menjadi jaminan kelak siapa yang akan mengurusnya di masa tuanya. Bahkan seluruh harta peninggalan suaminya itu akan diambil, dikuasai kembali oleh keluarga dari pihak suaminya. Itulah budaya yang ada pada masa itu. Itulah tradisi Yahudi yang ada pada masa itu. Tetapi kita melihat, saudara-saudara, Yesus datang tepat pada waktunya. Saudara-saudara, ada beragam persoalan yang terjadi di dalam kehidupan manusia dan tidak pernah terluput dari pandangan Tuhan. Tuhan tidak menolong kita dengan cara yang sama, saudara-saudara. Tuhan tidak menolong kita dengan cara yang sama, tetapi Tuhan selalu memperdulikan setiap kehidupan kita. Ibu janda sebatang kara ini dalam kesedihan yang begitu mendalam. Kesedihan yang begitu mendalam. Sedih karena dia sudah ditinggal mati oleh suaminya, oleh anak tunggalnya. Dan juga dia sedih memikirkan apa yang akan terjadi dalam kehidupannya pada masa yang akan datang. Bukankah itu satu kesedihan yang berlipat kali ganda, saudara? Tetapi dalam masa-masa yang sulit itu, Yesus datang. Yesus berkata, "Hai ibu, jangan lagi menangis. Berhentilah menangis." Saudara, kalau Tuhan berbicara, berhenti menangis, jangan menangis, itu bukan sebuah kata-kata isapan jempol belaka. Seperti ucapan kita manusia. Seringkali kalau kita, saudara-saudara, misalnya ada saudara kita yang berduka, kita berkata, "Saya turut berduka cita, saya turut berbelasungkawa." Sedikit terhibur,
sahabat kita, tetapi ucapan kita hanya sebatas ucapan. Atau mungkin kalau kita berkata kepada orang lain yang sedang bersuka cita, orang lain misalnya dalam pernikahan, kita berkata selamat berbahagia, selamat berbahagia. Itu pun hanya sebatas ucapan saja. Kita tidak bisa mengubah orang itu akan menjadi berbahagia. Tetapi ketika Yesus berkata, jangan menangis, Yesus sanggup mengubah air mata, kesedihan menjadi sebuah sukacita girang yang besar. Itulah yang terjadi. Sehingga ketika Yesus berkata kepada ibu ini, jangan menangis, bukan hanya perkataan belaka, tapi Yesus menghampiri usungan itu dan dia berkata, hai anak muda, bangkitlah, bangkitlah. Saudara, Yesus adalah yang berkuasa atas hidup dan mati. Yesus adalah yang berkuasa atas sorga, bahkan bumi, bahkan sampai kemanapun juga. Yesus yang menguasai sepenuh-penuhnya. Saudara-saudara, biar kita terus berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Sekali lagi, cara Tuhan untuk menolong setiap orang berbeda, tetapi perhatian Tuhan untuk saya dan saudara semuanya sama. Dia memperhatikan, dia memperdulikan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Engkau Allah yang kuasamu tetap sama dahulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kepadamu iman dan pengharapan kami tujukan. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Engkau yang telah terlebih dahulu mengasihi kami dengan kasih yang luar biasa. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu di sepanjang hari ini. Keselamatan dan kemujuran dari Tuhan, itulah yang selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Immanuel.